Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Titis Nora. Di sini saya akan menceritakan sebuah fabel persahabatan kelinci dan monyet. Happy watching. Pada suatu hari, terlihat di tengah hutan ada seekor monyet dan seekor kelinci. Biasanya, si kelinci suka mendengar cerita-cerita dari si monyet. Sebenarnya, si kelinci suka akan cerita-cerita si monyet. Akan tetapi, si kelinci sedikit risih dan terganggu dengan cara kebiasaan buruk si monyet yang suka menggaruk-garuk hampir semua bagian tubuhnya. Ia garuk-garuk. Dan begitu pun sebaliknya, si monyet pun suka apabila mengobrol dengan si kelinci. Akan tetapi, si monyet pun merasa terganggu dengan kebiasaan buruk si kelinci yang suka mengendus-ngendus dan suka menggerakkan kupingnya ke sisi kanan dan ke sisi kiri. Dan pada akhirnya, si monyet pun memberanikan diri berkata dengan maksud menegur kepada si kelinci. "Hai kelinci, apa kau bisa menghentikan kebiasaan burukmu itu?" tegur si monyet kepada si kelinci. "Menghentikan apa, monyet?" si kelinci bertanya balik. "Berhenti mengendus-ngendus, berhenti menggerak-gerakkan kuping, dan berhenti menggerakkan telingamu yang panjang itu, kelinci." "Betapa buruknya kebiasaan kau, kelinci," jawab si monyet. "Hai kau monyet, kau hanya bisa menilai kebiasaan burukku saja. Bagaimana dengan kebiasaan burukmu? Di setiap kita lagi asik mengobrol, kau selalu saja menggaruk-garuk." "Sungguh, sangat buruk kebiasaanmu itu, monyet," tegur si kelinci membalas teguran si monyet tadi. "Kelinci, aku tidak bisa menghentikannya," kata si monyet. "Monyet, aku tidak selalu harus mengendus, menggerakkan telinga dan kupingku." "Aku tidak bisa menghentikannya," kata si monyet. "Monyet, aku tidak selalu harus mengendus, menggerakkan telinga dan hidungku," kata si kelinci membalas perkataan yang dilontarkan si monyet kepadanya. Akhirnya mereka pun saling membalas pembicaraan itu. Dan si monyet pun karena tidak terima ditegur seperti itu oleh si kelinci, akhirnya si monyet pun menantang kelinci untuk bertanding. Si monyet meminta si kelinci mulai saat ini dia tidak boleh lagi mengendus-endus dan menggerak-gerakkan hidung dan telinganya lagi. Dan si monyet pun sama, ia tidak akan lagi menggaruk-garuk lagi. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua pun bertemu kembali di tengah hutan di tempat biasanya mereka berdua bertemu. Mereka berdua sedang menjalankan misi tantangan yang susah. Si monyet jangan menggaruk-garuk lagi, begitupun si kelinci tidak boleh mengendus-ngendus atau menggerak-gerakkan hidung dan telinganya. Akhirnya, sesuai dengan hasil keputusan janji mereka berdua, kelinci dan monyet pun hanya duduk diam saja. Si monyet tetap diam, tapi dia diam sedang menahan ingin menggaruk, merasakan kulitnya yang sangat gatal. Ia ingin menggaruk dagunya, dan lengan kiri dan kanannya pun sangat terasa gatal. Akan tetapi, si monyet tetap mencoba bertahan dan tetap terdiam. Begitupun halnya, si kelinci pun sedang berusaha menahan kebiasaan buruknya itu. Sebenarnya, ia ingin sekali mengendus-ngendus hidungnya, ingin sekali menggerakkan kupingnya, tapi ia tetap terlihat duduk dan diam. "Monyet, aku punya ide. Kita duduk diam di sini sudah sangat lama, dan aku pun sudah mulai bosan. Bagaimana kalau kita mengobrol dan bercerita untuk menghabiskan waktu?" kata si kelinci. "Itu ide yang sangat bagus, kelinci. Silakan kau kelinci bercerita terlebih dahulu," kata si monyet. Si kelinci pun mulai bercerita. "Monyet, saat kemarin aku akan datang ke sini untuk menemuimu, aku mencium seperti ada singa di balik rerumputan. Oleh karena itu, aku pun mengendus-endus udara, tetapi singa itu tidak ada di sana. Tapi aku
aku belum yakin di balik rumput itu tidak ada singa. Nah, untuk memastikannya, aku pun menggerakkan hidung dan beberapa kali, tapi tidak ada bau singa di sana. Kemudian aku menggerak-gerakkan telingaku ke kiri dan ke kanan untuk mendengarkan. Tetapi memang tidak ada singa di sana. Dan akhirnya aku pun yakin bahwa di balik rumput itu memang tidak ada singa. Kemudian aku pun melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemuimu, temanku. Si monyet pun mendengarkan cerita si kelinci itu yang bercerita sambil menggerak-gerakkan hidung dan telinganya. Kemudian si monyet pun mulai bercerita. Temanku, kemarin pun sama. Saat aku akan menemuimu, di sini di tengah jalan aku berpapasan dengan beberapa anak-anak. Mereka jahil sekali kepadaku, kelinci. Pertama, salah satu di antara mereka melemparkan kelapa dan mengenai kepalaku tepat di sini. Dan si anak satunya melemparkan batok kelapa dan tepat sekali mengenai daguku di sini, kelinci. Dan dua anak perempuan itu melemparku dengan batok kelapa juga tepat mengenai tangan kiri dan tangan kananku. Kemudian aku pun lari secepat-cepatnya ke tengah hutan ini untuk menemuimu, sahabatku. Si kelinci pun mendengarkan dan melihat gerakan si monyet saat bercerita, dan si kelinci pun tertawa cekikikan. Dan si monyet tertawa lebar. Sebenarnya si kelinci tahu apa yang dilakukan oleh si monyet, dan sebaliknya si monyet pun tahu apa yang dilakukan si kelinci. Ya, monyet, ceritamu memang sangat bagus, monyet. Tapi kau kalah dalam pertandingan ini, monyet, karena kau menggaruk saat bercerita, kata si kelinci. Iya, kelinci, ceritamu juga benar-benar bagus, kelinci. Tetapi saat kau bercerita, kau mengendus-gendus dan menggerakkan telingamu. Balas si monyet, aku pikir kita berdua tidak ada yang bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita ini, karena aku sendiri tidak bisa menghilangkan kebiasaan ini, kata si kelinci sambil mengendus-gendus dan menggerakkan telinganya. Aku pun sama, kelinci. Aku pun tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini, kata si monyet sambil menggaruk-garuk kepala, dagu, dan menggaruk tangan kanan dan kirinya. Akhirnya, keduanya setuju bahwa kebiasaan buruk mereka berdua susah dihilangkan. Dan mereka pun setuju untuk tidak merasa terganggu dengan kebiasaan mereka masing-masing. 눈을 뜬다 어둠 속 나 심장이 뛰는 소리 났을 때